Teman-teman, memang public speaking ini menjadi hal yang sangat penting ya. Karena saya mengalami beberapa kejadian yang menunjukkan orang dengan posisi tertentu, kepala cabang bank, kemudian pimpinan maskapai penerbangan di wilayah provinsi di Jawa Timur, ternyata tidak mampu menyampaikan apa yang ada di dalam benaknya. Jadi intinya mereka tidak bisa berbicara di depan umum, grogi, kemudian mereka lari gitu ya. Nah, ini menjadi penting karena di setiap posisi, di setiap jenjang itu membutuhkan pembicara gitu ya. Apakah sebagai seorang staff, supervisor, manager, kepala cabang atau apapun namanya, mestinya memiliki kemampuan public speaking. Nah, saya akan sampaikan bagaimana sih cara belajarnya supaya teman-teman bisa enjoy belajar public speaking itu ya, dan termotivasi untuk belajar public speaking. Sebelum saya lanjutkan lagi bercerita, Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Kemudian tekan tombol loncengnya, supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan kalau channel kesayangan Anda ini mengupdate video terbaru. Berarti itu berbagi ilmu kan gitu. Nah, tekan tombol like-nya, kemudian share video ini ke teman-teman Anda, baik di media sosial ataupun secara langsung ya kepada teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda sedang membutuhkan informasi ini. Jadi Anda sudah mendapatkan pahala karena sudah berbagi informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman Anda. Saya akan jawab tentang pertanyaan teman-teman, bagaimana sih membiasakan karyawan atau anggota member itu untuk biasa berbicara di depan umum. Dulu ketika saya masih jabatan saya masih supervisor di broadcaster gitu ya, ada satu kebiasaan yang menarik. Jadi seluruh broadcaster, seluruh penyiar yang ada dalam radio itu setiap minggu 2 kali, hari Selasa dan hari Kamis, diwajibkan untuk presentasi. Jadi bergiliran. Nah, apa yang dipresentasikan itu? Ya karena seorang broadcaster itu kan sudah terbiasa berbicara di depan umum ya, maka yang dibiasakan adalah penyerapan ilmunya, sehingga yang dipresentasikan adalah buku. Karena targetnya adalah setiap satu penyiar atau satu broadcaster itu menyelesaikan satu buku dalam 1 minggu. Sehingga dalam waktu 1 bulan dia bisa menyelesaikan 4 buku. Nah, itu yang harus dipresentasikan kepada teman-temannya. Jadi, kalau di broadcaster kan sudah terbiasa bicara semacam ini ya, sehingga titik beratnya adalah bagaimana keilmuan yang diserap dari sebuah buku itu. Nah, itu yang pertama. Nah, bagaimana kalau misalkan bukan seorang broadcaster, malah bagus lagi. Ketika saya berada di perusahaan multinasional, jadi perusahaan berbasis business coach, jadi business coaching gitu ya. Ya nggak tahu bisnis coaching, kok nggak kambing, coaching aja gitu ya. Coach, jadi pelatih bisnis gitu. Ketika saya berada di perusahaan pelatih bisnis itu, hampir sama, bahwa setiap minggu akan ada 2 hari untuk presentasi. Hanya saja yang membedakan di situ adalah yang presentasi itu mereka yang sudah punya posisi minimal supervisor atau manager kan gitu, harus presentasi. Nah, ini jadi menarik karena di dalam perusahaan business coaching itu tidak semua mampu atau memiliki kemampuan public speaking ya. Kalau seorang coach tentu saja mereka sudah punya kemampuan untuk public speaking, tetapi di level manager, di level supervisor belum tentu mereka memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum. Karena itu dibiasakan untuk berbicara di depan umum dengan presentasi gitu. Ya lengkap presentasinya, harus ada materinya, kemudian juga harus menggunakan LCD kan itu, menggunakan proyektor itu. Nah, itu yang jadi kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk mampu berbicara di depan umum. Nah, kalau itu diteruskan ya bagus ya. Artinya ini tidak hanya di level perusahaan, tetapi di organisasi sosial atau organisasi apapun lah itu bisa dibiasakan berbicara di depan umum ini. Nah, itu 2 cara yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.